Main game bajakan, apakah beneran berbahaya? Ini adalah perdebatan tanpa ujung karena saya yakin akan ada banyak banget, bahkan mungkin mayoritas gamer akan bilang bahwa aman-aman aja karena mereka selama puluhan tahun main game bajakan baik-baik aja gitu ya. Bahkan kalau mau jujur sih ya, saya belum pernah mengalami sendiri dan bahkan belum pernah ketemu sama orang yang saya kenal yang PC-nya kena hack gara-gara main game bajakan. Terus habis itu akunnya dihack lah atau rekening banknya dibobol gitu ya. Belum pernah ada, bre. Paling banter bilang PC-nya kena virus lah, jadi lemot lah, data ada yang hilang, tapi ya udah berhenti sampai situ aja, nggak sampai kemana-mana gitu ya. Apakah berarti bahayanya main game bajakan ini yang sering digembar-gemborkan itu cuma sekedar nakut-nakutin aja biar kita beli yang original gitu kali ya? Terus gimana dengan Windows? Apakah pakai Windows bajakan itu berbahaya? Banyak yang bilang iya dan menyarankan beli original aja karena toh harganya udah nggak terlalu mahal. Dan kalau memang kamu pengen beli Windows original, cobain beli di cdkeysales.com. Gunakan kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan. Bayarnya gampang, bre. Bisa pakai OVO atau GoPay. Setelah pembayaran, kamu akan dapat serial number yang bisa langsung digunakan untuk mengaktifasi Windows kamu. Kalau ada kendala, bisa langsung chat customer service di websitenya yang akan siap ngasih solusi. Mau cari game atau software original lain juga ada di sana. Selengkapnya cek link di bawah. Kalau boleh saya analogikan, main game bajakan itu semacam naik motor tapi nggak pakai helm. Apakah berbahaya? Ya semua orang akan bilang iya. Tapi apakah beneran berbahaya? Apakah kalau keluar nggak pakai helm langsung kecelakaan gitu? Nah ini yang susah, bre. Karena variabel bahaya ini ada banyak banget. Apakah kita nyetirnya sambil ngebut? Apakah di jalanan yang ramai atau sepi? Udah jago belum nyetirnya? Sendirian atau boncengan? Jadi di saat kita bicara tentang bahaya, yang kita bicarakan sebenarnya adalah potensi bahaya. Bahwa kalau kita nggak pakai helm, bahwa kalau kita main game bajakan, ada potensi bahaya di sana. Dan kalau sampai terjadi, yang harus kita pikirkan adalah dampak terburuknya. Bahwa kalau kita lagi naik motor nggak pakai helm terus jatuh, ya ini tergantung jatuhnya di mana, kepalanya kepentok di mana, dampak terburuknya bisa meninggal di jalan, bre. Termasuk tadi, main game bajakan juga belum tentu kita akan kena hack. Tapi kalau sampai terjadi, dampak buruknya apa nih? Dimana ternyata game-game bajakan ini punya potensi bahaya yang tidak sama. Jenis crack yang mereka gunakan itu beda-beda loh. Semakin baru sebuah game, semakin canggih teknologi DRM-nya, semakin canggih pula teknologi untuk nge-cracknya. Dan di sana muncul potensi bahaya yang juga semakin besar. DRM, Digital Rights Management, adalah satu cara yang digunakan untuk melindungi konten digital dari pembajakan. Dalam hal video game, berarti dia adalah metode untuk membuat game jadi nggak bisa dibajak, atau at least mempersulit ruang untuk membajak gamenya. Dia udah ada dari sejak lama banget dan teknologinya terus berkembang mengikuti kecanggihan orang untuk membobol sistem keamanan DRM. Di tahun 1995, waktu game masih dalam bentuk CD, sistem perlindungannya cuma menggunakan CD check, memverifikasi CD yang dimasukin ke PC original atau enggak. Sistem kerjanya sangat simpel dan akhirnya bisa dibobol saat itu juga. Tinggal memodifikasi file exe-nya dan selesai. Jadi akhirnya para pembuat game saat itu pusing, bre, karena gamenya dijamin 100% akan bisa dibajak di hari pertama rilis. Tahun 1998 muncul sistem baru yang namanya serial keys. Biasanya digabungkan dengan CD check. Selain memverifikasi file original atau enggak, kita harus masukin serial number yang biasanya tertulis di bungkus CD gamenya. Tapi cara ini juga masih sangat lemah. Nggak sampai 2 tahun rilis udah bertebaran software keygen untuk ngakalinnya. Dan nggak sampai tahun 2000 sistem ini udah terbobol sepenuhnya. Awal tahun 2000-an, para pembuat game semakin gencar mencari cara untuk mencegah hal itu. Banyak hal baru digunakan dan membuat era tahun 2003 sampai 2010 dikenal sebagai aggressive DRM era. Tahun 2003 muncul Secure ROM yang digunakan oleh Sony. Dia menggunakan sistem enkripsi, pembatasan aktivasi, dan udah menggunakan online activation juga, atau ditambah juga dengan disk authentication. Tapi cara ini dianggap kurang efektif dan akhirnya ditinggalkan oleh para publisher. Secure ROM mulai banyak digunakan di tahun 2005, tapi udah bisa dibobol di tahun 2008 dan hampir sepenuhnya ditinggalkan sekitar tahun 2012. Di era yang sama, tahun 2004, ada satu metode lagi yang dinamakan StarForce. Dia lebih canggih dari Secure ROM karena udah menggunakan kernel level driver untuk mencegah pengkopian game. Tapi canggihnya sistem ini malah jadi backlash karena jadi muncul masalah compatibility dengan OS. Dan sistem ini tidak bisa bertahan lama. Selain karena backlashnya tadi, dia juga berhasil dibobol sekitar tahun 2006 dan mulai ditinggalkan di tahun 2007. Setelah kedua sistem tadi gugur, muncul lagi GFWL.
install Games for Windows Live, sistem DRM yang menggunakan account bound activation dan online login. Cara ini sebenarnya sangat efektif karena hampir nggak bisa dibobol. Kita harus online terus. Tapi kelemahan terbesarnya dia bergantung pada layanan online yang ternyata ditutup sama Microsoft. Dan saat layanannya tutup di tahun 2014, gamenya juga nggak bisa dimainin, Bre. Nah, beberapa sistem DRM yang barusan kita sebutin ini tadi adalah sistem kuno. Udah berhasil dibobol sepenuhnya. Jadi sistemnya simple dan bahayanya juga ternyata nggak terlalu gede. Yang mereka lakukan saat itu ya pada dasarnya hanya memodifikasi file exe-nya aja. Di mana file exe tadi walaupun nih misalkan ada malware-nya ya yang bisa dilakukan sangat terbatas gitu ya. Jadi potensi bahayanya masuk kategori menengah ke bawah. Jadi kalau kamu main game yang dengan model kayak gitu ya masih relatif aman lah ya. Tapi lepas dari tahun 2010 sistem pengamanan DRM semakin canggih dan semakin susah untuk dibobol. Dan kalaupun bisa dibobol, resiko bahayanya udah semakin tinggi, Bre. Tahun 2010, mulai muncul proteksi DRM lewat launcher dan masih digunakan sampai sekarang. Proteksinya semacam GFWL, terikat akun dan butuh online aktivasi tiap main, termasuk beberapa tetap nambahin sistem DRM lain. Di waktu yang hampir bersamaan muncul sistem VM Protect yang menggunakan virtual machine untuk authentication. Dan dari sejak rilis sampai sekarang, cara ini belum bisa sepenuhnya dibobol. Tahun 2014 lahirlah Denuvo. Dia dibenci banyak orang karena terlalu berat. Bikin game jadi turun performance-nya di samping alasan utamanya ya karena susah dibajak gitu ya. Dia menggunakan hardware encryption dan anti debugging system. Denuvo versi awal memang udah berhasil dibobol, tapi dia terus update. Dan sampai hari ini update terbarunya bisa dibilang belum sepenuhnya bisa terkalahkan. Sampai akhirnya beberapa waktu lalu sudah ada metode yang bisa mengalahkan Denuvo update terbaru, Bre. Namanya adalah metode hypervisor. Hasilnya game-game baru macam Resident Evil Requiem dan Crimson Desert udah berhasil di-crack. Yang jadi masalah adalah sistem crack terbaru ini beda jauh sama crack zaman dulu. Yang kali ini terjadi, resiko bahayanya gede banget, Bre. Metode hypervisor bekerja pada level hardware dan membypass operating system. Dan dengan menanamkan exploit pada level hardware, maka dia bisa mengakses CPU, memori, bahkan encryption key sebelum masuk ke Windows. Dan karena dia bekerja sebelum masuk operating system, berarti semua antivirus jadi tidak efektif untuk mendeteksinya. Atau malah boleh dibilang nggak bisa mendeteksi kali ya, karena dia bukan virus yang bekerja di dalam operating system. Dan tingkat bahaya metode hypervisor ini masuk kategori ekstrim. Kira-kira apa yang bisa dia lakukan? Banyak banget, Bre. Dia bisa memantau setiap ketikan keyboard, merekam password, dan bahkan tadi bisa mengakses hardware level encryption. Hypervisor ini bukan lagi nge-crack file macam game jadul, tapi dia udah masuk kategori malware yang skala ancamannya nasional. Dia masuk kategori yang sama dengan firmware level rootkit yang nggak bisa terdeteksi oleh antivirus. Dia bisa beroperasi tanpa ada orang yang tahu. Tapi masa iya sih Bang yang bikin crack sejahat itu? Kalau memang mereka jahat dan masukin malware, harusnya nggak laku dong. Nggak akan ada orang yang mau download di sana karena akan banyak korbannya. Iya, nggak tahu juga ya. Apakah kamu yakin bahwa mereka adalah orang-orang baik? Tapi kita berandai-andai nih ya, semisal nih mereka itu beneran hacker, penjahat. Bukan hanya cracker game, tapi memang hacker yang cari korban gitu ya. Nah, yang namanya penjahat ini, mereka bukan merampok semua orang, Bre. Penjahat itu pilih-pilih korbannya. Maling biasa di kampung-kampung gitu ya. Itu sebelum mereka melakukan aksinya, biasanya mereka udah ngapalin dulu. Mereka keliling dulu ke banyak kampung, lihat kondisinya seperti apa. Bukan berarti semua rumah akan dirampok. Enggak, Bre. Mereka survei dulu dan nantinya ditentukan 1 atau 2 rumah aja yang akan dijadikan target. Bukan semuanya. Dan kira-kira itulah yang akan terjadi pada kejahatan cyber. Malware ini disebar ke semua orang. Mungkin ada banyak banget yang ngeklik tapi mereka nggak sadar gitu ya. Dan si hackernya milih-milih, Bre. Yang akan dijadikan target ya hanya orang-orang tertentu yang mungkin mereka kelihatan ceroboh tapi duitnya ada banyak. Dan kembali lagi seperti analogi helm tadi, bahwa semua orang bisa aja keluar dari rumah nggak pakai helm. Tapi yang sampai kecelakaan fatal hanya segelintir aja. Dan kalau kita kembali ke hypervisor tadi yang level bahayanya ekstrim, itu berarti kita bisa pakai PC dan mungkin kita pakai normal-normal aja karena kita nggak tahu di dalamnya ada apa. Dan nggak ada yang tahu karena antivirus juga nggak tahu, Bre. Jadi bisa aja sewaktu-waktu PC kita ternyata dikontrol atau dicuri semua yang ada di dalamnya. Mungkin
mungkin bukan tabungan, karena yang pakai game bajakan biasanya nggak punya duit gitu ya. Tapi bisa jadi mereka ada foto yang nggak pakai baju gitu ya. Terus tiba-tiba kesebar online. Ya itulah efeknya. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan di awal, apakah main game bajakan berbahaya atau enggak? Tadi potensinya ada. Dan dengan sistem crack terbaru ini, potensi bahayanya besar sekali. Untuk saya, walaupun duitnya nggak banyak gitu ya, tapi kalau sampai akun dihack orang, terus nanti password semua dibobol gitu ya, diganti, ya bakal repot sendiri. Jadi lebih baik enggak, tinggalin aja. Memang belum tentu akan terjadi, tapi kalau sampai terjadi dampaknya luar biasa. Kembali lagi ke helm, memang belum tentu kecelakaan, tapi kalau sampai jatuh bisa mati. Jadi silahkan dipertimbangkan apakah dengan segala konsekuensinya itu masih worth it untuk main game bajakan zaman sekarang. Gimana dengan kamu? Apakah kamu termasuk yang takut dengan perkembangan crack sekarang ini, atau alah udahlah daripada beli mahal-mahal mendingan main bajakan aja?